Hai, tonton sampai habis. Jangan setengah-setengah agar tidak salah memahami isi video ini. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, di video kali ini seperti biasa ya, saya menunaikan permintaan dari komentar-komentar pemirsa saya yang tersayang. Seperti yang kita ketahui juga bahwa berita yang sebelum ini ya tentang parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya telah pun dijumpai pelakunya dan telah ditangkap suspeknya. Nah, greget ya. Nah, begini. Saya menjumpai banyak sekali komentar, ya kan? Nah, salah satunya ini ada dari Nas YT atau Nas YT mengatakan suspek utama pembuat video adalah orang Indonesia sendiri. Boleh lihat hasil siasatan polis Malaysia. Tuh. Beliau ya, pemirsa saya ini memberikan link. Nah, lalu saya menjumpai lagi. Ternyata dari Nazrul Nizam. Ternyata pelakunya warga Indonesia. Ternyata pelakunya warga Indonesianya sendiri. Terima kasih Indonesia karena udah menghujat kami dengan kata-kata kesat. Semoga Indonesia terus maju ke depan dan rakyat jelatannya terus sukses terus. Salam dari Malaysia, selamat tahun baru 2021. Bayangkan ya pemirsa. Padahal ya pelakunya itu udah kita ketahui dari mana. Sebelum ini, di video sebelum ini ramai banget ya netizen dari Indonesia ya. Yakin sekali, sangat yakin bahwasanya pelakunya itu ya dari Malaysia sendiri, orang Malaysia. Padahal belum menjumpai bukti, hanya lokasi saja. Kita tahu lokasi itu bisa saja dibuat di mana saja, benar tidak? Nah, jadi saya ambil sedikit video dari sebuah televisi di Malaysia ya. Nah, jadi kita akan dengar bersama-sama. Saya akan tampilkan di layar. Suspek utama yang menyunting lirik lagu kebangsaan Indonesia seperti tular di media sosial dan bertujuan menghina negara itu disyaki dilakukan warga Republik berkenaan. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata video berkenaan bukan dibuat di Malaysia. Beliau berkata maklumat itu diperoleh hasil soal siasat terhadap seorang buruh warga Indonesia berusia lingkungan 40-an di Sabah yang juga salah seorang suspek kes itu. Suspek ditahan di Sabah pada Isnin lepas dan polis menemui petunjuk baru dalam penyiasatan kes berkenaan. Gimana? Malu sekali ya? Malu dong. Sebelum ini berkoar-koar, yakin sekali mengatakan bahwa orang tersebut adalah orang Malaysia. Nah, di Malaysia ini, saya sekali lagi saya nggak membandingkan ya. Saya ada temui di kolom komentar saya mengatakan, kenapa di Malaysia 2 hari lepas ya, kenapa di Malaysia tidak disiarkan berita soal lagu parodi Indonesia Raya ini. Nah, untuk pengetahuan pemirsa netizen di Indonesia sana,
di Malaysia ini tidak akan dikeluarkan berita kalau belum sah, ya. Kalau hanya berita-berita yang belum sah itu tidak akan disiarkan di sini. Bahkan rakyatnya sendiri, orangnya sendiri juga tidak akan berani untuk mengeluarkan statement-statement mendahului polisi tersendiri. Jadi, kenapa banyak penonton Malaysia sudah berani memberikan link-link tersebut? Karena pihak PDRM sendiri, ya, polisi Diraja Malaysia sudah mengeluarkan statement. Kalau sudah PDRM mengeluarkan statement, itu sudah tidak berita hoak lagi. Itu sudah sah, sudah berita yang benar-benar terjadi. Jadi jangan lagi kita untuk membenarkan diri bahwasanya masih ada orang kedua, ketiga. Ya memang sekarang ini PDRM sedang memproses lagi, ya kan? Tetapi pelakunya sudah sekarang ini orang Indonesia yang ditangkap di Sabah umur 40 tahun. Seperti pemirsa dengar tadi di video itu. Nah, jadi seperti di komentar ini, ya, ada di video saya sebelumnya dari Imam SMXR TS ya. Oke, begitulah. Maklum ya pemirsa, saya bahasa Inggris duduk di belakang dulu. Belajar bahasa Inggris duduk di belakang. Jadi dia berkata begini. Orang Malaysia tak ada masa nak buat benda seperti ini, macam ini. Nggak ada waktu orang Malaysia buat seperti ini. Semua sibuk soal KWSP. Orang Malaysia sekarang ini nggak ada waktu untuk mendengarkan berita-berita hoak, ya kan? Karena mereka mempunyai kesibukan sendiri. Kesibukan apa? Memikirkan bagaimana mendapatkan uang, menghasilkan uang, memikirkan negaranya gimana maju, ya kan, bisnisnya maju. Nah, orang Malaysia begitu. Lalu ada lagi dari bunga tai ayam. Tulisnya begini, Kak, kita Malaysia tak ada motif nak benci pemerintah Indonesia. Kita tak pernah dengar lagu kebangsaan Indonesia. Tak pernah hafal. Kalau lagu Rosa kita orang suka. Lihat. Padahal ya negaranya, orang-orangnya sudah difitnah. Tapi mereka membalasnya seperti ini. Kurang apa lagi coba orang-orang Malaysia sama kita? Kalau ada bencana di Indonesia, negara mana pertama kali mengulurkan bantuan? Tetangga kita, Malaysia. Dari bantuan makanan, perobatan, ya kan, tempat tinggal, ya maksudnya apa? Kemah ya, apa? Pengungsian itu Malaysia. Jadi kita jangan rusakkan hubungan baik antara Malaysia dengan Indonesia. Kalau ada berita yang belum pasti itu, yang masih hoak katakan ya, jangan kita mendahului dari polisi. Polisi aja belum ngomong apa-apa. Udah kita yang ngomong serang, ganyang. Itu bukan menyelesaikan masalah. Hati-hati dengan kita menulis komentar. Ya. Semua ada hukum dan undang-undangnya. Kita ini normal-normal saja. Yang paling sedihnya, banyak juga ya, ada juga YouTuber Indonesia yakin dia bahwasanya orang itu yang membuat parodi itu orang Malaysia. Nah sekarang apa yang jadinya? Kalau udah jadi begini, udah tahu pelakunya dari mana? Tuman
kan? Malu banget kan? Jadi kita harusnya netral aja. Kalau kita tidak suka dengan individunya, orangnya, jangan bawa-bawa negaranya. Ya kan? Karena itu akan merusak kebaikan, ya, keakraban, silaturahmi negara tersebut. Gitu. Jadi tolonglah kita janganlah ini banget ya. Jangan terlalu menelan berita-berita hoak ya. Berita-berita yang belum pasti itu jangan kita telan mentah-mentah. Lebih baik kita tenangkan diri, kita tunggu pihak-pihak berwajib ya, seperti polisi ya atau sebagainya itu ya, yang melaksanakan tugas mereka. Mereka lah yang bertugas untuk membuat siasatan. Ya kan? Nah, ini nanti ini tidak, belum apa-apa sudah serbu aja. Udah sah juga pelakunya, orangnya dari Indonesia, ada juga yang tulis kok di komentar saya yang macam-macam. Nggak begitu. Berikan attitude yang bagus. Saya nggak membandingkan ya. Lihat aja orang-orang Malaysia yang komentar di video saya. Mereka sudah difitnah loh negaranya. Kalau negaranya udah semua ya. Tapi mereka masih bisa membalas dengan komentar yang baik-baik seperti itu. Malah bercanda. Salut loh saya dengan orang Malaysia. Bukan saya membanggakan ya, saya salut. Maaf ya, saya orang Indonesia ya. Kalau lagu kebangsaan, siapa saja akan marah. Tetapi suami saya juga punyai hati yang kecewa di mana negaranya difitnah. Suami saya orang Malaysia. Jadi kita jangan merusak hubungan yang baik ini. Karena kita serumpun, bertetangga. Oke? Jangan biarkan orang tertawa di luar sana, tertawa melihat pertengkaran atau selisih paham kita ini gitu. Tahun baru loh, ya kan? Pemikiran harus barunya baru yang lebih baik lagi ya kan. Oke, jadi itu saja ya pemirsa. Saya tidak ada maksud untuk membandingkan di sini. Saya hanya ingin kita itu jadilah orang yang jangan pernah cepat sekali menelan mentah-mentah berita hoax ya. Saring dulu. Supaya kita tidak rugi sendiri. Seperti ini kan rugi kita, malu sendiri, ya kan? Kalau saya mah enggak. Saya enggak pernah ngomong ya. Saya tidak pernah ngomong bahwasanya orang tersebut pelakunya itu adalah orang Malaysia. Tidak pernah. Boleh cek video-video sebelum ini. Oke, jadi itu saja dari saya Borunaga. Selamat tahun baru 2021 dari saya. Semoga kedamaian senantiasa ada di antara Indonesia dan Malaysia. Kita berjumpa lagi di video. Saya Borunaga. Bye bye.